Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita lanjutkan tafsir maudhu'i bid-dirayah wa riwayah. InsyaAllah hari ini akan melanjutkan surat An-Nisa ayat 59. Judul teksnya mentaati Allah, Rasul dan pemerintah. Tapi kalau kita lihat kebutuhan kita sekarang, maka judulnya adalah pemerintah yang syar'i. Sebab apa disebut pemerintah syar'i? Karena kalimatnya ulil amri minkum, penguasa yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi minkum artinya pemerintahnya yang muslim, sebab kum itu hitobnya kepada umat Islam. Karena ulil amri minkum sehingga berbeda dengan surat An-Nisa ayat 83. Kalau di An-Nisa 83 ulil amri minhum, ini awalnya berbeda. Kalau ulil amri minkum awalnya ati Allah wa ati Rasul atau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan taati ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul. Awalnya adalah perintah kepada umat Islam, sehingga dibutuhkan pemerintahnya yang islami, atau dalam bahasa kita pemerintah yang syar'i. Lebih lanjut lagi mungkin nanti pemerintahan yang syariah. Tentu bergeser lagi negara syariah. Kalau negara Islam itu nanti akan ada persoalan NII, negara Islam Indonesia, dan itu dilarang. Kalau NII negara Islam Iran, ya itu negara lain. Kita berikan makna yang akomodatif itu terhadap pemerintahan yang ada sekarang, pemerintah yang syar'i. Artinya ada pemerintah yang belum syar'i, insya Allah akan jadi syar'i gitu. Insya Allah. Kenapa? Karena pemerintahan isim masdar, orangnya adalah pemerintah. Pemerintahan kalau dikaitkan dengan negara Islam itu kan bukan sabik. Untuk menjadi negara baldatun thayyibatun itu harus dimulai dua rangkaian. Pertama harus ada kalimah thayyibah, mantap ketauhidannya, seperti surah An-Nisa 59 dikaitkan dengan surah Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Jadi kalimah thayyibah itu kemantapan tauhid. Nah, sehingga orangnya beriman. Nah, nanti akan menjadi qaryah thayyibah, kampung baik, bergeser menjadi baldatun thayyibatun, negara yang baik, ditambah Rabbun Ghafur, mendapat ampun Allah. Sebab kalau beramal kita masih ragu diterima enggak. Seluruh rakyat Indonesia yang muslim kalau beramal soleh diterima enggak. Tapi kalau sudah diampuni dosanya itu otomatis masuk surga. Jadi baldatun thayyibatun Rabbun Ghafur diterjemahkan di dunia sejahtera, di akhirat bahagia masuk surga, sebab dosanya sudah ampuni. Nah, kalau di ayat 59 menjelaskan ulil amri minkum, maka di ayat 83 ulil amri minhum. Kenapa? Sebab berbeda awalnya. Kalau ulil amri minhum itu kalau kita lihat ayatnya, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bihi walau rudduhu ila rasuli wa ulil amri minhum la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Ini awalnya memang menjelaskan bukan orang mukmin. Ulil amri minhum itu orang munafik, orang musyrik dan orang kafir. Dijelaskan idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi, apabila datang suatu berita kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, musyrik dan orang Yahudi Nasrani. Apakah itu berita amni, kemenangan Rasul, umat Islam, awil khaufi atau kekalahan?
Apakah itu berita tentang keamanan atau rasa takut? Ada ubihi. Orang munafik itu langsung menyebarkanlah berita itu. Sehingga menjadi petaka. Di dalam tafsir, kalau orang-orang munafik menyebarkan berita itu untuk memprovokasi umat Islam supaya jadi penakut atau memberi informasi yang tidak baik kepada umat Islam, sehingga umat Islam takut dan memberikan informasi kepada orang munafik. Kejelekan umat Islam itu ditampakkan kepada mereka, sehingga orang munafik dan orang musyrik, orang kafir Yahudi Nasrani berani. Nah, itulah surah An-Nisa ayat 83 menjelaskan orang-orang munafik. Dilanjutkan, walau rudduhu ila rasul wa ulil amri minhum. Kalau mereka orang munafik itu mengembalikan berita kepada rasul dan ulil amri minhum. Ulil amri itu pemerintah di antara mereka. Ini tafsirnya itu ada 4 ulil amri minhum. 1, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kedua, Al-Qudat, para eksekutif dari tingkat RT sampai presiden. Ketiga, Al-Hukam, para hakim. Para hakim itu polisi, pengacara, jaksa, dan hakim. Dan yang keempat, ulil ra'i minhum, para cendekiawan dia kelompok mereka. Itu zaman Rasul sudah diajak, baik dari mereka yang muslim tadi yang ragu-ragu kepada umat Islam atau kepada Islam, bahkan orang Yahudi diajak bicara oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana menyelesaikan persoalan. Itu ulil amri minhum. Jadi Bapak semua, kalau kita lihat surah An-Nisa 59 yang didambakan oleh umat Islam belum terwujud. Sejak dulu saya dengar waktu kecil, itu semua ngomong ulil amri minkum. Ideal memang pemerintah yang islami, pemerintah yang syar'i, ideal karena muslim. Tapi realitasnya kan kita belum sampai. Maka saya sampaikan kepada jamaah semuanya, kita baru bisa memakai ulil amri minhum. Kenapa ulil amri minhum? Itu sudah dimulai sejak mau membuat negara ini. Ketika dirumuskan Pancasila, itu ada 9 orang, 8 muslim yang 1 agama lain. Artinya para ulama pada saat itu yang ijtihad di bidang negara tidak hanya mengakomodir muslim dan kiai, para ulama-ulama, tapi juga mereka. Itulah ulil amri minhum. Melihat sejarah ini, bagaimana solusinya dari ulil amri minhum menjadi ulil amri minkum. Ada ulil amri minhum, yaitu pemerintah yang diakomodir oleh Rasul dari berbagai kalangan, termasuk ahli ra'i di antara mereka. Dan ada surah An-Nisa 59 bagaimana menciptakan ulil amri minkum. Mudah-mudahan segera terwujud, yaitu orang beriman dipanggil Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah yang taat kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, apakah sudah? Ya tentu ada yang sudah, tapi ada yang belum, bahkan ada yang alergi di negara kita. Sebab ya minkum itu harus konsisten dari umat Islam. Kita sekali lagi masih pakai ulil amri minhum. Ini bagus sekali karena di dalam Pancasila itu kan ada rumusan 5 dasar ketuhanan yang Maha Esa. Jelas surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Pri kemanusiaan yang adil dan beradab, surah Al-Isra. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan manusia. Itu pri kemanusiaan yang adil dan beradab, surat Al-Nisa ayat 58. Yang adil dan beradab ada yang beretika dan tahu hukum. Itu surat An-Nisa 58. Jadi kemanusiaan adil dan beradab, surah An-Nisa 58 dan surah Al-Isra 70. Persatuan Indonesia, jelas itu surat Al-Anfal ayat 64. Ati Allah wa ati Rasul wala tanaza'u fatafsalu wa tadabirul hukum. Taati Allah, taati Rasul, awas kamu umat Islam, jangan bercerai-berai, harus bersatu. Sebab kalau bercerai-berai, tafsalu, kamu bakal tidak runtut raut, tidak akur selamanya kalau bercerai-berai. Malah wa tadhabari hukum, kekuatan umat Islam jadi hilang. Jadi persatuan Indonesia itu ada di dalam surat Al-Anfal ayat 64. Indonesia ada di surat Al-Hujarat. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Sungguh kami telah menjadi kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kebetulan karena kita adalah bangsa Indonesia. Itu ada rumusan yang ketiga. Apalagi yang keempat, kerakyatan. Apa rakyat itu? Rakyat itu adalah umat. Likulli minat umat. Ada umat, ada rakyat. Minkum itu, ada syir'atan.
Lalu dipimpin oleh hikmah, tu'til hikmah tamayasa. Orang yang diberi hikmah oleh Allah bakal mendapat kebaikan yang banyak. Itu yang keempat, dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam perwakilan musyawarah, wasawilhum fil amri, bermusyawarah dalam urusan. Di dalam suatu amrun syura bainahum, seluruh persoalan dalam sahabat selalu dimusyawarahkan di antara mereka. Artinya bainahum bukan bainakum. Dimusyawarahkan oleh Rasulullah bagaimana penyelesaian umat saat itu. Dan ini yang berkait sekarang, yaitu sila yang keempat. Apalagi sila yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas, antahkumu, putuskan di antara semua manusia dengan adil, baik itu muslim, baik itu kafir, baik pejabat, baik rakyat, termasuk polisi kalau salah ditangkap. Pejabat sekalipun, termasuk presiden kalau salah, itu harus ditangkap, karena itu bainan nas. Jadi surat An-Nisa tadi 58, antahkumu bainan nas bil adli, putuskan persoalan itu seluruh bangsa di Indonesia rakyat. Apakah hukum Islam itu sudah dipakai semua? Pasti jawabannya ada macam-macam. Ada yang sudah semua final Pancasila itu menjadi sumber segala hukum. Ada yang belum final, baru sebagiannya belum sempurna. Nah, untuk atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum, bagaimana kita menyelesaikannya? Baca sejarahnya. Hadirin Allah, ada beberapa hadis yang harus saya sampaikan. Misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini hadisnya sahih, tentang hak-hak kemanusiaan. Yang kedua, ini ada diriwayatkan oleh Abi Hatim. Ini hadis yang sahih tentang asbab wurud hadis. Innamat ta'at bil ma'ruf. Sesungguhnya taat itu hal-hal yang baik menurut masyarakat. Jadi aturan pemerintah saat itu dilihat dulu, disurvei dulu. Keinginan masyarakat itu apa? Dan sampai sekarang ada wakil rakyat di DPR itu supaya mengakomodir keinginan rakyat. Ini innamat ta'at bil ma'ruf. Kenapa? Sebab ada asbab wurudnya. Dulu ketika Rasulullah mengirim saroya, yaitu pasukan perang yang Rasul tidak ikut, ada Kopassus. Kopassus itu pasukan khusus ditugaskan oleh Rasulullah untuk melawan musuh, dipimpin oleh seorang jenderal berbintang dari sahabat Ansor. Begitu datang ke medan perang, si orang jenderal itu ngomong begini, tahukah kalian bahwa aku diperintah Rasul? Iya. Tahukah kalian bahwa kamu harus ikut kepada perintahku? Iya. Tapi seorang jenderal ini melihat sesuatu yang mengganjal dari bawahannya ini, kok kenapa? Sepertinya mereka ada melakukan pelanggaran, sehingga seorang jenderal ini meminta kepada mereka, pada bawahan itu, untuk mengambil kayu bakar. Diambillah kayu bakar. Setelah kayu bakar datang, coba minta api. Setelah minta api, maka dinyalakan itu kayu bakar oleh api. Sampai dia ngomong begini, sesungguhnya keinginan saya adalah ingin membakar kamu, sebab kamu tidak taat aturan aku. Muncullah seorang pemuda yang cerdas. Dia bilang, jangan dulu kita ikut kepada jenderal itu. Lebih baik kita tanyakan kepada Rasulullah, apa Rasul mengizinkan kita masuk ke api yang menyala itu. Kalau Rasul izin, kita masuk. Lalu mereka pergi kepada Rasulullah SAW. Diceritakan kepada Rasulullah bahwa seorang jenderal itu memerintahkan supaya mereka masuk ke api yang sudah menyala. Sehingga muncul hadis Rasulullah SAW, innamal ta'atu bil ma'ruf. Kamu taat itu kepada yang baik. Maka disampaikan Rasulullah, idza dakhaltumuha, apabila kamu masuk, lam tahruju abada, kamu tidak akan keluar lagi selamanya, hanya mati. Jadi kita juga kalau ada perintah dari pimpinan siapa saja yang memerintahkan kita, dilihat dulu, disurvei dulu, ini sudah benar belum. Jadi tadi innamat ta'at bil ma'ruf, taat kepada penguasa kalau memang kita sudah rasional lah, masyarakat tidak rugi. Kira ma'ruf itu kan sesuatu yang ada di masyarakat, itu kan disebut al-adah muhkam syar'an, tradisi masyarakat, hukum masyarakat juga diakomodir. Makanya di dalam KUHP itu ada undang-undang hukum kita kan, ada hukum adat, ada hukum akal, ada hukum syara. Baik, berikutnya, apakah kita harus ikut kepada penguasa? Iya, bahkan sampai ada larangan dari Rasulullah, tidak boleh menginvestment dan menurunkan pejabat kalau yang sudah dibeat. Tidak boleh. Karena persoalannya kan kalau sudah dibeat ada janji. Ya, sampai Rasulullah ada hadis,
Wa alla tanaza'al amru ahlah. Tidak boleh kamu mendebat penguasa yang sah. Tidak boleh kamu mengimpeachment presiden, tidak boleh mengangkat ke presiden. Ada hadisnya. Tapi disebut oleh Nabi, illa antarau kufran bawaha indakum fihi minallahi burhan. Kecuali kalau kamu lihat pemerintah itu melakukan pelanggaran berat, kufurnya jelas, padahal indakum fi minallahi burhan, kamu punya alasan yang kuat, Quran hadisnya, kamu sudah punya alasan di konstitusinya, undang-undang tidak boleh. Kalau presidennya melanggar konstitusi, boleh di-impeachment sama kamu. Selama tidak melanggar konstitusi, tidak boleh. Begitu tegas Rasul. Ini zaman Rasul sudah ada. Disebut tadi dalam hadisnya, indakum fihi minallahi burhan. Ada alasannya dari Quran bahwa salah, dan atau ada alasannya Quran bahwa dia benar. Yang benar taati, sebab yang salah tidak boleh taati. Makanya muncul hadis Nabi, la ta'ata li makhluqin fi masil khaliq. Tidak boleh taat kepada orang yang maksiat kepada Allah. Siapa? Ya siapa saja, termasuk orang tua, nggak boleh. Ini solusi terbaik, Pak. Karena ternyata dalam hadis itu harus ada orang yang memimpin tahu Quran. Yaitu yakuduna bi kitabillah. Makanya para hafid-hafid yang hafal Quran dimanapun, ini calon-calon ulil amri minkum. Calon ulil amri minkum. Sebab ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ummul Husain namanya. Lawis ta'amala alaikum abdun, kalau kamu mengangkat seorang penguasa meskipun hamba saya. Di hadis lain abdun habasyun. Apa di hadis lain malah meskipun tadi dari abdun habasyun ke anau rasul jabibah, seperti kismis rambutnya. Tapi kalau itu yang jadi pemimpin yakudukum bi kitabillah, dia mengajarkan kepada kamu kebenaran sesuai kitab Allah dan menuntun kamu supaya baik menurut kitab Allah Quran. Isma'u lahu wa'ti'u, dengar sama kamu dan taati. Itu hamba sahaya. Apalagi orang merdeka, muslim lagi. Kalau dia muslim lalu baik, kan disebut oleh hadis Nabi Muhammad SAW, salikum mulatu ba'di fayukum biru bibirihi wal faju bibujurihi. Nanti bakal datang penguasa yang baik dan dia berbuat baik karena baiknya. Tapi ada lagi wal fajru bifujurihi, ada penguasa yang jahat dan dia melakukan pemerintahannya dengan jahatnya. Fasma'ulahum wa'ati'u fi kulli ma waqal haqqa. Yang ditaati oleh kamu penguasa yang sesuai dengan kebenaran, yang benar menurut kamu dan benar menurut hukum. Bahkan wasallu waru'ahum, boleh kamu sholat, dia jadi imam, presiden, jadi boleh kita ngamum di belakangnya. Sehingga Nabi sampaikan paihsanu palakum walhum, kalau penguasa itu baik maka kita dapat pahala, penguasa juga dapat pahala. Kita ke surga, penguasa menuntun kita ke surga kalau baik. Pain asau palakum walaihim, kalau mereka berbuat jahat kita dapat pahala, apalagi kalau sobat. Dan mereka penguasa yang jahat langsung kalau penguasa jahat masuk neraka. Ini jelas hadisnya, Pak. Jadi tidak boleh macam-macam kita memang penguasa. Sebab ada aturan di dalam Al-Quran dan hadis. Apalagi hadis yang disampaikan oleh Bukhari Muslim. Ibu ya, ini memang persoalan kita nih. Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari Muslim. Ini berasal dari Abu Hurairah. Ini dalam hadis Nabi, kanas banu Israil tasusumul anbiya. Dulu Bani Israil itu Pak selalu dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyun khalafa nabiyun. Kalau mati nabi yang satu diganti nabi yang lain. Selalu begitu. Puluhan ribu nabi mengganti dari pemimpin kenabian sebelumnya. Rasul sampaikan wa innahu la nabiy abadi, sayang memang setelah aku wafat tidak boleh ada nabi lagi. Sebab khatamul anbiya, nabi itu terakhir di dalam Al-Quran. Sabda Nabi, tidak akan ada lagi nabi setelah aku. Wa sayakunu khulafa'an fayaksirun, nanti akan ada khalifah cukup banyak. Jadi setelah Nabi wafat nanti diganti dengan khalifah, dimulai dari Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Muawiyah sampai ke Khalifah Utsmani. Itu khalifah-khalifah pengganti daripada Rasulullah SAW. Sabda Nabi Muhammad disampaikan begitu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, pamada ta'muruna? Kalau memang terjadi begitu banyak khalifah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka Rasul menjawab, aufu bibadal awal fal awal.
tunaikan oleh kamu. Kalau kamu kebetulan nanti ada di khalifah pertama, ikutin. Ada di khalifah kedua, ikutin. Jadi dari satu persatu, di mana kamu posisi, ikut. Tapi waktu haqqahum, dan tunaikan haknya. Kalau kamu memang dipimpin khalifah, kamu disuruh bayar zakat. Kalau kamu disuruh untuk berimpak, Kalau disuruh sayang kepada presiden, pakai miskin, tunaikan haknya. Apa yang diperintahkan khalifah itu? Sebab apa? Fa innallaha sa'alahum amma star'ahum. Allah akan bertanya kepada setiap khalifah dari apa yang mereka pimpin. Allah bakal bertanya kepada setiap pemerintah terhadap rakyatnya. Diapain itu rakyatnya? Dan ada dialog, Pak. Ini riwayat Ibnu Abbas, ya. Ada satu dialog besar tentang wajibnya kita punya penguasa. Tapi awalnya dia begini, man ra'a min amir say'an pakarihahu falyasbir. Barang siapa orang yang melihat penguasa lalu dia tidak senang melihat tindak tanduknya, falyasbir, sabarlah kita. Kenapa? Fa innahu laisa ahlun yufadikul jamaah sibron fayamutu ila mata matan jahida. Sebab tidak ada seorang pun manusia kalau dia sudah punya penguasa lalu keluar dari penguasa yang benar, maka matinya mati jahiliyah. Jadi kita wajib punya penguasa, Pak, yang benar. Dan kalau dihadapkan dengan kemunkaran, maka kita harus seperti apa yang disampaikan Abu Bakar Siddiq. Annakum satara malikan aduda, kamu nanti selaku jadi khalifah akan melihat penguasa yang kejam. Wa anuda, pemerintah yang keras kepala. Ya pula athar wa yamudul khair. Kebaikan dihapus, kejahatan diangkat. Ada 4 nasihat Abu Bakar. Pertama, fa'alzimul masjidah, kamu harus tetap di masjid. Ibadah di masjid, terus di masjid. Wastasirul Quran, kaji itu Al-Quran. Seperti orang hidayah, setiap malam Senin ngaji Al-Quran. Yang ketiga, wa'tasimu bi ta'at, jangan lupa kamu taat kepada ulama-ulama lurus, habaib lurus, ikutin. Yang keempat, yang terakhir, wa'tasimu bil jamaah, perkuat perjamaah itu. Tidak boleh kamu keluar dari jamaah. Barang siapa menghadap penguasa lalu kamu tidak punya jamaah, maka matinya kamu, bakal mati jahiliyah. Jamaah itu maksudnya kelompok pengajian itu perlu. Kita di sini ada forum jamaah hidayah, itu salah satu solusi. Kalau tidak itu forum jamaah, dan di situ kita berbicara tentang kebaikan untuk diri kita masa depan, dan lihat mereka yang berbuat jahat, kita akan mati jahiliyah kalau tidak punya jamaah. Ada yang matikan jamaah ormas, ada yang matikan pesantren, ada yang mengatikan kelompok pengajian atau usra-usra. Ini saya kira wajib ketika kita berhadapan dengan penguasa yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada hadis lagi disebut oleh Imam Muslim nih, ya. Ini Imam Muslim meriwayatkan ada 2 orang, satu namanya Abdurrahman bin Abi Rabbil Ka'bah, satu lagi adalah Abdul bin Umar bin As yang jadi gubernur itu. Apa dialognya? Begini, kata Abdul bin Umar bin As mengatakan begini, kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada saya pernah berjalan bersama Rasulullah. Panazalna manzilan, lalu berhenti di satu tempat, ada yaslu khobaan, ada yang memperbaiki kemah, wa mina mayatadid, ada yang main panah untuk memperbaiki pelana atau kuda. Idna lamula di Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah memanggil, as-salatu jami'ah. Ini sebelum ada peringatan azan, as-salatu jami'ah, kumpullah kami semua karena dipanggil untuk sholat. Rasulullah SAW mengatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kal haqqan alai ayadila ummat alaihir. Sesungguhnya tidak ada nabi sebelum aku kecuali semuanya berbicara benar dan mengajak kebaikan kepada seluruh umat dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Wa yundiruhum syarra ma yu'alimu lahum, dan mereka juga memberi peringatan kepada masyarakat atau kepada umat sesuai dengan anjuran dari Allah. Wa hadhil umatku ini ja'altu afiyatu abi Allah, yang baik hanya awalnya saja. Wa yusibu akhiruha, di akhirnya akan mendapat musibah umat ini. Apa musibahnya? Umurun yunkiruna, akan melihat tindakan-tindakan penguasa yang tidak menyenangkan. Datanglah bencana demi bencana karena penguasanya salah, penguasanya ego, tidak mengurus rakyat, sehingga bencana bertubi-tubi. Sehingga orang mukmin katakan, ini bencana datang kepada kami, ini rusak kami. Hilang bencana yang datang lagi yang lain. Sehingga
Rasul sampaikan pada saat itu, kalau kamu menemukan pemerintah seperti itu, paman ahabba ayyuja'anin nar wa yudkhilal jannah, barang siapa yang ingin selamat dari api neraka dan masuk surga, ada dua syaratnya. Cik Nabi, dia harus wafatnya membawa iman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, wal ya'ti ilanas alladhi yuhibbu an yu'tabi ilaih, harus datang kepada orang apa yang disenanginya kasih. Ada terjemahnya, datang kepada orang yang selalu mengasihi kamu, datangi sama kamu, syarat untuk kamu bebas dari neraka dan masuk surga. Satu, iman yang kuat dan selalu datang ke tempat pengajian. Sabda Nabi, sebab bakal terjadi ati'hu fi ta'atillah wa asi'hu fi ma'siyatillah. Taati yang baiknya, tinggalkan yang jeleknya. Kalau saya lihat di tafsir Ibnu Katsir, itu Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-umara atau umaro minkum adalah al-ulama. Ini yang mengatakan ulama itu Mujahid, Imam Atha dan Imam Hasan Basri. Ya, ulil amri minkum yakni al-ulama. Ketika ada perkumpulan di Malang, satu ormas menyatakan bahwa siapa ulil amri sesungguhnya, maka kesepakatan di Malang itu adalah ulama. Tetapi kesepakatan ini tidak boleh diinformasikan kepada rakyat. Ini maksud saya ulil amri surah An-Nisa 59. Ternyata ulil amri itu adalah ulama. Berbeda tadi dalam An-Nisa 83. Kalau An-Nisa 83 adalah orang rasyidin, qudhat, hukam dan ahlul ra'i. Oleh karena itu bagaimana solusinya? Lihat, solusinya adalah wa in tanaza'tum fi syai'in warud ilallah wa rasulih. Kalau berselisih dalam urusan, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Ini menurut Imam Sawi itu ada 4, Pak. Satu, hukum di sini adalah kitab Allah, harus jadi kepegangan, yaitu atiullah. 2, sunnah Rasul, atiur Rasul. Ketiga, ulil amri, itu ijma ulama. Dan yang keempat, kias. Kias itu dijelaskan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kita di Indonesia ini pakai kias, Pak, mencontohkan Undang-Undang Dasar 45 itu dikiaskan kepada apa yang pernah dicontohkan Rasul oleh para ulama-ulama kita. Jadi yang dipakai di kita adalah 4 hukum. 1, Quran. 2, sunnah. Ketiga, ijma ulama. Dan keempat, kias. Itulah gabungan antara surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nisa 83. Kita ada landasannya itu Quran, kita Allah. 2, sunnah Rasul. Ketiga, ulil amri minkum, yaitu ulama. Dan keempat, ulil amri minhum. Disitulah gabungan daripada para pemikir untuk menyelesaikan satu persoalan, yaitu ada yang kembali kepada kitab Allah, yang ahli tafsir, dan ada yang kembali kepada hadis, ahli hadis, dan ada yang ahli fikih dan usul fikih kembali kepada ulama. Ya tentu saja ini ulama yang khosyah dan ahli pemikir, baik itu saintifik, IT dan sebagainya, itu adalah mengkiaskan, mencontohkan kepada apa yang pernah dicontohkan oleh Allah, apa yang pernah dicontohkan oleh Rasul, dan apa yang pernah dicontohkan oleh para ulama. Sekali lagi, Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ini gabungan antara surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nisa ayat 83. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Biarlah mereka kalau berbuat jahat untuk mereka seperti Pak Alaihim tadi, dan kebaikan kepada kita. Dan kalau kebetulan kita punya penguasa yang baik, tidak boleh diganggu. Ada hadis yang terakhir. Dengar sama Bapak. Hadis yang terakhir begini. Waman baya imaman pak atau sabatu ayadi, barang siapa yang sudah melantik seorang kepala negara, pak atau sabatu ayadi, lalu dia akan melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya sesuai dengan dia janji waktu sumpahnya. Wasamrodi puadi, dan dia kena sebagai muslim yang kuat ingin melaksanakan keislamannya. Pal yuti'ahu, ini statwa, maka harus taat kamu kepada apa yang telah diperintahkan semampu kamu. Fa'in ja'a harun, kalau ada orang yang menentang kepada suatu presiden atau pengguna negara yang sudah dilantik dan dia sudah akan melaksanakan sesuatu yang baik dan juga hati yang baik, ketika ada orang yang mau mengganti, idza ja'a fadrihu unukul ahor, maka harus dipangkas itu orang yang mau ganti penguasa yang sah. Oktober kita akan ada pelantikan, maka disinilah lihat oleh kita semua, apakah dia akan melaksanakan sabrotayadi, dia akan melaksanakan hasil para pemimpin-pemimpin di DPR akan melaksanakan konstitusi, dan atau dia memiliki hati baik dan dilaksanakan dengan cara baik, maka tidak boleh ada yang mengganggu. Tetapi kalau memang dia tidak akan melaksanakan
yang sesuai konstitusi dan merugikan rakyat. Sebab at-ta'atu atau innama ta'atu bil ma'ruf, patokannya taat kepada siapapun dengan cara yang baik, dan memang mereka sudah menyuruh kebaikan. Mudah-mudahan wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.